Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 7 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 7 Mei 2024. Kamu adalah satu-satunya yang dia inginkan, yang ingin dia miliki, yang ada di hatinya. Aku lihat di sini ya, yang dia cintai, pemilik hatinya. Aku lihat di sini ya, kamu yang ada di hatinya. Dan aku lihat di sini akan ada suatu kejelasan yang akan dia ungkapkan nantinya. Mungkin selama ini dia banyak menutup-nutupi sesuatu sama kamu, sehingga dia aku lihat di sini ingin sekali menjelaskan atau membuka, membongkar apa yang selama ini tidak terjelaskan di antara kalian. Dan aku lihat di sini dia ingin memiliki cinta baru bersama kamu ya, dengan versi terbarunya, dengan kisah baru bersamamu kayak gitu. Aku lihat di sini dia ingin memulai cinta baru ya. Atau mungkin kalau misalkan kemarin itu kalian ini bukan pacaran atau bukan pasangan gitu ya, baru misalkan PDKT-an atau apalah, pendekatan kayak gitu ya, atau mungkin teman atau apalah gitu, si dia ini ingin memulai kisah cinta bersamamu. Aku lihat di sini ya, karena memang si dia ini memiliki perasaan cinta yang tulus ya, yang kalau aku lihat di sini dia memang benar-benar sayang banget sama kamu ya. Dia masih memiliki perasaan cinta yang luar biasa sama kamu ya. Dan aku lihat juga di sini dia ingin meminta maaf ya, setelah apa yang terjadi di antara kalian. Aku lihat di sini dia ingin meminta maaf. Dan kalau aku lihat mungkin kesalahannya cukup besar, karena aku lihat di sini dia sangat ingin sekali meminta maaf sama kamu ya. Cuman memang saat ini tuh dia lagi sering memantau kamu aja dari kejauhan untuk mengetahui keadaan kamu ya, untuk mengetahui keadaan kamu. Terus itu juga mencari waktu yang tepat, kapan ya kira-kira dia akan datang untuk meminta maaf sama kamu, untuk menyatakan kebenaran yang ingin dia ungkapkan ini. Terus itu juga dia sedang mencoba untuk open minded ya, mencari peluang, kapan bagusnya dia untuk mengungkapkan perasaannya. Terus itu juga aku lihat di sini dia memikirkan, apakah kalau misalkan nih dia yang sudah membuat salah sama kamu terus datang lagi ke kamu, bahkan mau menyatakan cintanya ke kamu, kira-kira kamu bakalan terima nggak ya? Nah itu saat ini banyak sekali yang sedang dia pikirkan. Makanya di sini dia masih sering memantau kamu dari kejauhan. Kira-kira situasinya sekarang kamu masih menerima dia atau enggak gitu ya. Aku lihat di sini ya, makanya belum ada pergerakan, tapi dia itu cuman bisanya stalking doang gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini masih banyak yang dia harus pikirkan. Wheel of Fortune ya, hubungan ini kalau aku lihat ya, kamu dengan dia itu sering on off ya, sering on off. Ketika entah ini dia atau kamu yang meninggalkan gitu ya, kalian nanti suatu saat akan didatangkan kembali, kalian akan dipersatukan kembali gitu. Jadi hubungan kalian ini selalu on off terus, datang dan pergi sesuka hati, tapi setiap pergi pasti didatangkan lagi gitu, didatangkan lagi, dia datang lagi kayak gitu. Karena ini kartu Wheel of Fortune, kartu takdir, dimana kalian memang dibentuk semesta atau apa sih namanya itu ya, diatur oleh semesta untuk ya selalu itu didatangkan gitu ya, untuk selalu dipersatukan gitu. Intinya setelah apa yang terjadi ya di antara kalian ini selalu hubungannya on off terus.
dan selalu dia duluan yang memulai segala sesuatunya gitu. Dia ketika dia yang pergi tuh ya, dia yang pergi meninggalkan kamu, tapi nanti dia juga yang datang duluan ke kamu. Jadi dia pergi, dia datang dan duluan. Terus dia duluan nih yang ngajakin untuk memperbaiki hubungan atau meminta maaf atau apalah gitu ya. Tapi intinya di sini dia datang dengan menarik perhatianmu untuk memulai sesuatu yang baru gitu ya. Entah memang terjadi atau enggak, tapi di sini aku lihat dia setiap datang ke kamu tuh dengan sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin dengan perubahan atau dengan niatan yang baru atau dengan perasaan yang berbaru gitu. Intinya sesuatu yang baru yang dia bawa ini itu untuk menarik perhatianmu gitu. Untuk menarik menarik perhatianmu karena kan dia yang karena dia yang sering sempat meninggalkan kamu dan sering membuat masalah gitu ya, sering meninggalkan kamu dan dia yang sering membuat masalah, sehingga aku lihat di sini dia mau nggak mau harus memiliki strategi baru untuk bisa menemukan perhatian kamu lagi gitu loh, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi kayak gitu ya. Banyak hal yang dia lakukan, misalkan nih dia akan memamerkan pencapaian-pencapaian dia, atau dia akan menunjukkan kebisaannya dia, atau perubahannya dia, atau apapun itu ya, atau mungkin kelemah lembutan dia, seperti itu. Intinya ada sesuatu yang baru tuh dia tunjukin ke kamu agar bisa mendapatkan perhatian kamu kayak gitu. Mau itu lewat pembicaraan secara gamblang atau mungkin lewat status atau apalah di media sosial kayak gitu ya. Itu agar kamu berkesan gitu loh ke dia dan agar kamu itu mau balik sama dia kayak gitu. Dan memang kalau aku lihat selama ini tuh dia ada masalah tentang kejelasan dan kebingungan tentang kamu atau tentang hubungan ini atau bahkan tentang dirinya sendiri. Kenapa? Karena mungkin aku lihat di sini banyak sekali kesalahpahaman dan dugaan-dugaan yang menurut dia itu itu memojokkan dia atau kayak nggak berbukti, atau gini, lebih tepatnya tuh kayak gini, di mata dia kamu itu apa yang dia lakukan walaupun kalian jauh di sana gitu ya, dia melakukan apapun kok kamu tahu, sehingga itu tuh yang maksud dia adalah dugaan, walaupun itu sebenarnya benar tapi dia tidak pernah mau mengakuinya gitu ya. Makanya di sini ada very soon clarity ya, ada suatu rahasia yang dia sembunyikan dan tanpa dia maksudnya tanpa dia beberkan ke kamu, tanpa dia kasih tahu ke kamu. Terus juga mungkin ada yang di sini LDR gitu ya, atau tidak pun, mau LDR atau tidak pun, maksudnya dia melakukan sesuatu hal di belakang kamu tanpa sepengetahuan kamu, kok kamu tahu gitu. Jadi ada suatu dugaan dari kamu terhadap dia. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman dan mungkin memang dia itu orang yang tidak mau kamu tahu kalau dia itu melakukan sesuatu di belakang kamu kayak gitu ya. Jadi di sini ada kesalahpahaman. Terus juga mungkin memang selama ini kamu dengan dia memiliki sudut pandang yang memang sama sekali itu masih berbeda atau tujuannya masih beda gitu loh. Ya, misalkan nih kamu pengen adanya komitmen, dia pengennya mau have fun dulu, kan beda ya. Jadi hubungannya ya nggak jelas seperti ini. Terus itu juga ada seseorang nih kalau berkomentar atau berbicara atau kalau lagi emosi gitu ya, kalau ngomong tuh suka nyakitin ya, bisa menyakitkan gitu. Jadi entah ini kamu, entah ini dia, itu kalau ngomong terlalu belak-belakan, terlalu nyakitin. So ya ini juga salah satunya yang membuat kalian selalu berpisah, selalu bertengkar gitu ya. So hati-hati ya kalau ngomong tuh, cobalah untuk lebih lemah lembut, lebih halus ya. Bahkan kalau misalkan kalian berdekatan gitu ya,
Bahkan mungkin bisa ada yang sampai ada kekerasan fisik gitu ya, aku lihat di sini. Atau mungkin pertengkaran ya secara fisik. Jadi mungkin apa ya, sampai ya marah-marah banget gitu, mencak-mencak gitu. Dan memang selama ini kalau aku lihat itu dia selalu mencoba untuk bersikap manipulatif. Dia pura-pura tidak peduli, pura-pura tidak butuh kamu, pura-pura baik-baik saja, pura-pura apa ya, bahwa keadaan dia itu apa ya, kayak nggak asik lah dengan kamu gitu ya, sehingga dia berani untuk meninggalkan kamu ya. Kepura-puraannya itu, sikap manipulatifnya itu sebenarnya untuk memberikan beban secara pikiran ke kamu, agar kamu yang merasa dia bersalah, agar dia merasa bahwa kamu yang bersalah gitu loh ya. Jadi cara dia memanipulasi kamu adalah dengan cara tiba-tiba menghilang, tiba-tiba tidak ada komunikasi ya, sehingga seolah-olah dia menunjukkan ke kamu bahwa bersama kamu itu tuh nggak asik, bersama kamu itu aku nggak nyaman, bersama kamu itu bukan sesuatu yang aku inginkan gitu. Sehingga di sini akan memberikan tekanan secara emosional ke kamu, dan kamu akan merasa kayak merasa kayak bersalah gitu ya. Aduh, jangan-jangan aku salah nih, jangan-jangan aku menyakiti kamu nih, jangan-jangan aku tidak bisa ngomong kamu nih, jangan-jangan bla 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 gitu ya. Jadi kalau aku rasa si dia ini tuh memang memberikan cara dia atau strategi dia atau pola dia itu memang begitu, memberikan suatu beban secara emosional terlebih dahulu dari ke kamu, agar kamu itu loh yang nyari-nyari dia gitu. Walaupun dia tahu kalau misalkan dia yang salah ataupun dia yang bertingkah kayak gitu ya. Memang karakter orang ini tuh maunya dikejar, bukan yang ngejar gitu loh. Ya, jadi dia akan memberikan kemanipulatifannya ke kamu agar kamu merasa terbebani secara emosional, dan kamu yang akan paranoid, ngejar-ngejar dia, nyari-nyari dia, ngupekin gitu ya, gupek, cari-cari dia, panik kayak gitulah ya, agar dia terkesan bahwa dia itu adalah seseorang yang terpenting dan kamu nggak bisa lepas dari dia gitu loh. Kamu itu nggak bisa kehilangan dia gitu loh. Jadi caranya dia seperti itu, memberikan beban secara emosional agar kamu seolah-olah itu tidak bisa hidup tanpa dia, seperti itu. Kemudian ada temperance, ada belahan jiwa ya. Berarti sebenarnya gini, kalian itu adalah belahan jiwa yang mana kalian ini selalu merasa kayak terkoneksi ya. Selalu ada ikatan yang membuat kalian itu selalu terkoneksi gitu ya. Jadi kayak misalkan gini, apa yang dia lakukan, kamu itu kayak tahu gitu loh apa yang dia lakukan walaupun dia tidak memberitahumu. Dan sebaliknya begitu pun ya, apa yang kamu lakukan di belakang dia pun sebenarnya tahu apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kalau aku rasa di sini memang kalian itu bisa saling merasakan apa yang dirasakan pasangan. Terus itu juga aku lihat di sini dari bertemunya dia ke kamu gitu ya, karena dia melihat sosok kamu itu yang sederhana, tidak neko-neko ya, menjalani hidup ya apa adanya, nggak memaksakan segala sesuatunya harus bermewah-mewah ria. Terus itu juga ternyata bukan gaya hidup juga yang sederhana, tapi sikap yang sederhana, toleransi, selalu mencoba untuk mencari jalan itu titik tengahnya gimana gitu ya. Kamu maunya apa, dia maunya apa, kita cari jalan tengahnya gitu. Jadi nggak memaksakan, aku punya keinginan A harus ikuti kata A ini, nggak, kamu nggak gitu. Jadi kalau kamu maunya A, dia maunya B, carilah di tengah-tengah kayak gitu. Apa keputusan yang terbaik kayak gitu ya. Kamu orangnya toleransi,
Terus juga dari kesederhanaanmu itu jadi membuat hidupmu itu selalu seimbang ya. Terus juga orangnya kamu itu kan penuh kasih sayang. Terus itu kamu selalu mencoba untuk membuat hubungan ini harmonis. Harmonis ya, terus romantis seperti itu. Terus juga aku lihat di sini kamu orangnya nggak neko-neko. Em, dan dia melihat dari kesederhanaanmu ini membuat dia kayak apa ya? Membuat dia itu ngelihat kamu itu tantangan apapun yang dia berikan ke kamu atau tantangan apapun yang ada di hubungan ini jadi bisa teratasi gitu loh ya. Jadi kamu dan dia itu bisa mengatasi hambatan-hambatan yang memang menghalangi kalian berdua untuk bisa bersama itu. Jadi dia belajar dari kamu, dari kesederhanaanmu ini, bahwa segala sesuatunya itu nggak usah dibuat pusing. Yang penting tuh kita sama-sama mau untuk apa ya, berkompromi, kita sama-sama mau untuk bertoleransi, cari jalan tengahnya jadi gitu loh ya. Karena kalau aku lihat yang ngebuat ruwet itu sebenarnya karena dia tidak mau bertoleransi atau tidak mau merendahkan apa ya, diri, rendah diri, bukan rendah diri, apa ya, pokoknya tidak mau. Intinya gini, dia tidak mau egonya itu dipandang rendah, dia maunya dialah yang berkuasa. Karena gitu ya, aku lihat selama ini yang menjadi masalah di hubungan ini bukan masalah tentang apa ya, masalah itu sendiri gitu, tapi sebenarnya karena keegoisan dari salah satu pihak di antara kalian lah yang membuat masalah di hubungan kalian ini nggak selesai-selesai gitu loh. Karena dia nggak mau berpikir secara terbuka gitulah ya. Sedangkan kamu di sini orangnya itu ya inginnya ya selalu terbuka agar bisa cari gimana loh solusi dari masalah ini. Apa loh yang kamu mau dan apa yang aku mau. Kita cari jalan tengahnya kayak gitu. Kalau pemikiran kamu seperti itu, kamu terbuka, kamu jujur, kamu ya blak-blakan gitu ya. Sedangkan dia di sini tuh selalu memegang teguh keegoisan dia. Dia maunya menjadi pemimpin, dia maunya menjadi orang yang mendominasi seperti itu, yang mengontrol seperti itu. Sehingga ya ini, dia memandang kamu tuh orang yang mampu, orang yang sederhana apa adanya, tapi apa ya? Tapi tidak ya bukan tapi ya, tapi memang sederhana dan gak neko-neko gitu. Jadi kalau memandang segala sesuatunya, ya ayo kita jalani bareng-bareng gitu loh. Sedangkan dia maunya kamu ngikutin dia, sedangkan kamu maunya ayo kita bareng-bareng gitu loh. Paham ya? Gitulah pokoknya. Kalau pesan dari Ace of Pentacles ya, jika memang kamu berdealing dengan orang yang karakternya seperti ini, egois, orang yang mendominasi ya, selalu tidak mau mengalah dan selalu tidak mau jujur dan terbuka, sebaiknya kamu tidak usah apa ya, lama-lama menunggu dia ya. Pesan dari Ace of Pentacles, sebaiknya kamu jangan sampai melewatkan potensi prospek bertemu dengan orang baru di masa depan ya, di kemudian hari. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini selama ini pun hubungan kalian itu nggak stabil, tidak juga memberikan kenyamanan ke kamu. Bahkan kamu merasa selama ini tuh ada apa ya, perasaan kayak sudah hilang rasa amanmu terhadap dia. Dan inilah yang mungkin menjadi penghambatmu, kenapa kamu masih menghambat orang-orang baru itu untuk masuk ke hidupmu gitu ya. Karena kamu merasa ada semacam kayak trauma atau trigger gitu yang ada di pikiranmu, dan itu sudah menjadi stereotip gitu loh. Karena kamu sempat mengalami kegagalan atau sempat merasakan apa ya, ketidakberhasilan atau ketidaknyamanan, ketidakamanan di hubungan kamu sebelumnya dengan si orang ini, orang yang lama ini gitu. Jadi jangan batasi dirimu untuk bertemu dengan orang baru, silahkan gitu. Kalau memang ada orang baru, silahkan coba untuk membuka hati, atau paling enggak bukalah komunikasi. Jangan dulu buka hati ya, bukalah komunikasi, it's okay. Jangan terlalu percaya dulu, lihat dulu prospek ke depannya gitu.
Maksudnya itu jangan baru ada orang kenalan langsung oke, baru kenal nama apa udah kamu ngerasa ilfeel, udah ngerasa apa ya, karena itu stereotip dari hubunganmu sebelumnya dengan orang lamamu ini gitu loh. Stereotipnya apa ya, ini orangnya manipulatif, orangnya egois, mendominasi, apalagi banyak hal ya, banyak hal apalah yang pernah dia lakukan sama kamu, kata-katanya kasar, seenak-enak jidat, seenak-enak dia. Jadi kamu merasa bahwa semua laki-laki atau perempuan itu sama, sesuai dengan stereotip kamu gitu loh ya. Karena aku lihat di sini seperti itu, apalagi di sini kamu sering selama ini kan sama si orang lamamu ya, sering dicuekin, sering tidak diperdulikan gitu ya, tidak dihargai, tidak dianggap, karena dia lebih memilih fokus pada karir, keuangan, seperti itu ya. Harta benda dia lah ya, pokoknya yang berhubungan dengan harta benda kayak gitu, sehingga kamu sering banget tidak diberikan waktu kayak quality time kayak gitu bersama dia. Jadi ada rasa trigger atau trauma darimu untuk memulai hubungan dengan orang baru karena stereotip kamu sudah seperti itu ya. Alah paling juga nanti kalau aku menjalani hubungan dengan orang baru nanti ceritanya juga sama dengan orang lama kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang di sini ada luka yang membuatmu takut ya, membuat kamu kecewa, membuat kamu sulit untuk bisa menerima orang baru karena trauma dari masa lalumu gitu ya. Jadi otakmu ini sudah tertanam gitu pemikiran bahwa semua laki-laki atau semua perempuan itu sama dengan orang lamamu gitu. Jadi ketika ada orang baru ya kamu udah apa ya, udah berpikir bahwa alah ini pasti gitu juga, ini pasti suka ninggalin aku juga, pasti nggak menghargai aku juga, pasti dia hanya mementingkan pekerjaan dan harta bendanya gitu ya. Aku pasti dianggurin lagi, aku pasti nggak dianggap lagi, aku pasti dimanipulasi lagi kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang kamu ada luka yang cukup besar dari kisah cintamu di masa lalu dengan orang lamamu ini gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya orang lamamu ini juga tahu gitu, tahu bahwa kamu memiliki luka ini gitu. Karena di sini kan dia masih sering stalkingin kamu, masih sering ngeliat kamu gitu. Jadi jangan buang-buang waktu jika memang ya kamu hanya untuk menunggu orang lama gitu. Kalau memang ada orang baru, why not, bukalah komunikasi ya. Lihat ke depannya, kalau memang dia bisa dipercaya ya, dia bertanggung jawab ya, maksudnya tuh kamu bersedia gitu ya untuk membuka hati dengan dia, silakan gitu. Maksudnya jangan langsung menutup komunikasi ya, atau menolak orang-orang yang baru datang. Paling tidak ya berteman atau apa gitu ya. Karena Ace of Pentacles ini menunjukkan bahwa jangan sampai kamu melewatkan potensi prospek romansa dengan orang baru di kemudian hari itu ya. Oke, kira-kira apa sih yang ingin diucapkan oleh orang yang saat ini berdealing dengan kamu, atau yang sering kamu pikirkan, atau yang sedang kamu pikirkan? Setelah apa yang terjadi dan sekarang kamu dengan si orang lamamu ini ya, orang lamamu ini berpisah ataupun sudah dingin-dinginan kayak gini gitu ya, cuek-cuekan kayak gini, dia baru sadar ternyata ada suatu koneksi yang kuat di antara kamu dengan dia. Ternyata dia merasakan sesuatu yang apa ya, yang berharga gitu loh ya. Ya dia punya rasa cinta, romansa sama kamu gitu. Cuman memang kalau aku lihat di sini dia menganggap bahwa kalian berdua itu masih cukup muda lah untuk bisa berpikiran harus
segera juga hubungan ini terrealisasi. Makanya itu tadi aku bilang ya, kalian berdua ini memang masih memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia masih pengen senang-senang dulu, dan kamu di sini pengennya untuk berkomitmen. Ya nanti kalau dia komitmen, dia nggak bisa loh untuk senang-senang dulu, have fun dengan teman-temannya, ya keluar rumah sesuka hatinya seperti itu. Karena dia menganggap bahwa mau umur dia lebih tua dari kamu, umur dia udah 40-an, mau terserah deh, pokoknya mau setua apa juga, dia merasa bahwa jiwa dia masih muda gitu. Kita ini masih muda, jadi udahlah, nikmati aja hidup gitu loh. Ya dia masih berpikiran seperti itu gitu ya. Dia tahu kok, dia ini udah keterlaluan banget sama kamu ya, dia udah melampaui batasan dari kamu gitu, dia tahu itu. Dan apa ya, saat ini memang dia itu menyibukkan diri dia dengan bekerja untuk bisa melupakan kamu, untuk bisa tidak selalu keingatan kamu terus gitu ya. Jadi dia menyibukkan diri dengan bekerja. Dan untuk sekarang si orang lamamu ini aku lihat memang butuh waktu untuk healing ya, untuk healing dari masalah pribadi, healing dari masalah kerumitan hubungan cinta kalian berdua, atau apapun. Mungkin juga memang dia lagi sakit secara fisik atau gimana, dia pokoknya ini orang butuh healing ya, butuh healing terlebih dahulu. Karena sebenarnya keadaan dia saat ini tuh tidak seperti apa yang kamu lihat. Yang sekarang kamu lihat bahwa dia kayak baik-baik saja, fine saja, keadaan keuangan dia kayaknya membaik. No, tidak. Sebenarnya keadaan dia itu hancur berantakan. Nih, Ace of Pentacles reverse kemudian dikonfirmasi dengan my life is not as together as it seems. Jadi kalau aku rasa saat ini dia itu nyuekin kamu, sering banget tidak memberikan quality time bersama kamu, itu karena dia memang sedang mengalami kesulitan dari karirnya dan dari keuangannya. Bisa jadi mungkin dia baru bangkrut, atau dia mungkin punya hutang piutang, atau mungkin apalah, pokoknya keadaan keuangan dia ini drop banget. Terus juga mungkin karir dia lagi kacau balau, sehingga saat ini dia itu menghindari kamu agar perspektif kamu itu menganggap dia itu kayak ya dia meninggalkan kamu gitu. Dan kamu mungkin melihat status dia atau apalah media sosial dia kelihatan baik-baik saja gitu, padahal tidak seperti itu ya. Dia meninggalkan kamu itu tadi karena ingin memberikan beban emosional gitu ya, agar kamu ketika nanti suatu saat dia ingin datang ke kamu mau menerima dia lagi, karena kamu memiliki rasa bersalah ke dia. Mau nggak mau kamu akan menerima lagi dia gitu loh ya. Jadi kalau aku rasa saat ini tuh sebenarnya dia tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikir dia bahagia di sana, dia memiliki pasangan yang lain, atau dia bahagia karena karir keuangannya bagus, no, tidak ya. Keadaan dia sebaliknya dari apa yang kamu lihat sekarang gitu ya. Dia kesulitan banget secara keuangan ya, terutama keuangan dan karir itu kesulitan dia. Bahkan mungkin sampai ya ini membuat dia sakit. Makanya saat ini dia butuh healing gitu ya. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan energi paling kuat di sini ada zodiak Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan untuk kalian. Yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan situasi kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.